Latihan perdana Timnas Indonesia U17 di Medan siap digeber menjelang tampil di Piala Kemerdekaan. Nova Arianto langsung pertahankan 4 pemain keturunannya menjelang tampil di laga uji cobanya. Debut Justin Hubner berjalan solid bersama Fortuna Sittard. Asis Dean James gagalkan kemenangan klub Justin Hubner di laga pembuka. Kevin Dix bermain penuh di saat membela klubnya melawan klub asal Premier League. Pelabuhan Tom Hay kini mulai ada titik terang menjelang bursa transfer di musim ini ditutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung klarifikasi soal Timnas Indonesia yang menjadi prioritas daripada klub dan liga. Masa depan Mace Hilgers kini santer dibahas setelah dikabarkan akan hengkang dari FC Twente. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain Timnas Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga Dean James diketahui saling berlawanan di pekan perdana di Liga Belanda, di mana Justin Hubner bermain untuk Fortuna Sittard yang melawan Dean James yang bermain untuk Go Ahead pada Sabtu dini hari tadi. Laga yang digelar di Overmars Jossen Stadium itu berakhir dengan skor imbang 2-2, di mana di laga itu Justin Hubner dan Dean James bermain sejak menit awal laga dimulai. Dalam laga itu, Go Ahead berhasil menciptakan gol terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Shaun Edewoy. Namun tim Justin Hubner mampu berbalik unggul lewat gol Philip Bridgin dan Luka Tunjik. Tim tamu pun kemudian bisa menyamakan kedudukan di menit injury time di babak kedua, di mana Jared Nauber yang berhasil mencetak gol dan mengonversi assist dari Dean James. Duo pemain Timnas Indonesia itu diketahui sama-sama tampil sebagai starter, di mana Justin Hubner menjadi bek tengah bagi Fortuna Sittard dan Dean James menjadi bek kiri bagi Go Ahead. Seusai laga halaman FotMob memberikan rating 7,5 kepada Justin Hubner, di mana angka itu merupakan yang paling tinggi di antara bek-bek lainnya. Sementara itu, Dean James juga tampil apik khususnya di saat menyerang. Setelah laga tersebut, FotMob pun memberikan rating 7,7 kepada sang pemain yang tampil bersinar di laga pembuka itu. Kemudian bergeser ke klub asal Bundesliga yang juga baru saja tampil di laga uji cobanya, di mana sosok pemain Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix diketahui tidak kalah tampil memukau dari dua pemain tim merah putih di atas di saat membela klubnya. Ya, dalam laga itu Kevin Dix tampil sebagai starter di pertandingan tersebut, di mana ia dipercaya menjadi bek tengah sebelah kiri mendampingi Nico Alvedi. Penampilan Kevin Dix pun disebut tidak terlalu menonjol. Namun, ia bisa membantu barisan pertahanan yang cukup sulit diterobos oleh para pemain sang lawan. Selain itu, ada juga beberapa kali duel perebutan bola yang berhasil dimenangkannya. Pemain Timnas Indonesia yang serba bisa itu juga berperan penting dalam membantu timnya untuk membangun serangan dari belakang. Aksi-aksinya pun di area pertahanan Gladbach membuatnya beberapa kali dilanggar oleh pemain lawan. Dalam hal ini, halaman FotMob memberikannya rating 6,5. Proses seleksi Timnas Indonesia U17 kini semakin mengerucut tajam dengan menyisakan 4 nama pemain diaspora. Ya, diketahui Nova Arianto telah membuat keputusan penting dengan hanya mempertahankan 4 pemain diaspora untuk skuadnya yang dipersiapkan menuju ke Piala Kemerdekaan dan ke Piala Dunia U17 2025 ini. Keempat nama tersebut adalah Elzar Jacob Tanjung, Noha Pohan, Aaron Liam Switella, dan juga Matthew Baker. Ya, sebelumnya dalam pemusatan latihan di Bali Nova memanggil 9 pemain keturunan, di mana mereka adalah Floris De Pacter, Noha Pohan, Jona Giseling, Azadin Aub, Indra Mejosen, Denzel Hoop, Faike Muller, Lionel Detroit Elzar Jacob Tanjung, dan juga Aaron Liam Switella. Namun setelah melalui serangkaian penilaian, kini mayoritas dari mereka terpaksa dipulangkan. Nova Arianto menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut aspek administratif masa depan sang pemain, termasuk pemain diaspora. Pastinya kami harus sangat berhati-hati, karena sebagian dari mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Tetapi memang kami tidak bisa membawa mereka semua, karena ada beberapa hal yang membuat mereka tidak dibawa di Piala Kemerdekaan, jelas Nova Arianto. Ya, lebih lanjut, ia membeberkan 3 alasan utama mengapa banyak pemain diaspora yang belum bisa bergabung secara permanen untuk saat ini. Pertama, masalah paspor, di mana kalau kedua orang tua mereka tidak memiliki paspor, maka akan menjadi sulit, karena mereka di bawah U17 tidak bisa melakukan naturalisasi. Kedua, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan izin dari klub, tetapi secara komunikasi, mereka diizinkan untuk bermain di Piala Dunia U17. Yang ketiga, sebagian juga mereka masih berusia kelahiran 2010, tetapi potensinya sangat baik dan bisa dipersiapkan untuk next event Timnas Nasional U17. Selanjutnya jelas Nova. Ya, dalam hal ini Nova pun berharap publik terus memberikan dukungan penuh, karena proses pembentukan tim terbaik untuk Piala Dunia U17 masih berjalan. Mohon support dan doanya, karena pemain akan terus berproses, termasuk kami terus melakukan evaluasi dan berkomunikasi dengan klub
agar kami bisa mendapatkan tim terbaik yang akan tampil di Piala Dunia U17, pungkas Nova Arianto. Maes Hilgers kini dikabarkan ingin angkat kaki dari FC Twente. Akan tetapi sampai saat ini, kabarnya belum ada tawaran yang masuk untuk bintang timnas Indonesia itu. Di sisi lain, FC Twente sudah bergerak mencari pemain baru sebagai pengganti Maes Hilgers, di mana mereka telah merekrut Stav Lenkin dari Shakhtar Donetsk dengan mahar 1,5 juta euro. Media Belanda yaitu Twente Insight pun mengungkapkan bahwa penyebab Maes Hilgers tidak dimainkan oleh FC Twente di laga pramusimnya melawan Porto dan Udinese sebagai bentuk dari persiapan kepergiannya. Berdasarkan rumor, FC Twente bahkan menargetkan sudah bisa melego Maes Hilgers paling lama pada 1 Agustus kemarin. Akan tetapi hal itu melenceng dari perkiraan. Masih ada beberapa pemain yang bisa pergi. Itu pasti, ujar Direktur Teknik FC Twente. Ia menjelaskan bahwa keinginan FC Twente melepas Maes Hilgers sesuai permintaan sang pemain yang memang berambisi untuk bermain di level yang lebih tinggi. Skuad kami sekarang cukup besar, tetapi kami sudah menetapkan bahwa kami akan merekrut pemain-pemain yang kami butuhkan terlebih dahulu, tidak menunggu. Hilgers misalnya sudah sejak beberapa tahun lalu menyatakan ingin naik tingkat, dan sekarang ia diberi kesempatan itu, jelas sang direktur. Ya, nilai pasar Maes Hilgers di Transfermarkt kini hanya mencapai 6,5 juta euro atau sekitar 123,1 miliar. Hal itu dikarenakan kontraknya tinggal tersisa semusim bersama FC Twente. Dia memang belum pergi, tapi kami sudah mendatangkan pemain baru. Jadi situasinya berbeda dibandingkan sebelumnya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan kondisi keuangan klub yang kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun yang lalu, jelas sang direktur. Kadang ada kabar, tapi bukan berarti mereka sudah antre di depan pintu, begitu kira-kira katanya menjelaskan. Kabar gembira kini datang untuk masa depan gelandang timnas Indonesia, yaitu Tom Hae. Ya, Tom Hae diketahui berstatus tanpa klub sejak 1 Juli yang lalu, dan kini dikabarkan akan segera mendapatkan pelabuhan baru. Tidak tanggung-tanggung, pemain berjuluk The Professor itu berpotensi menyusul jejak rekannya di timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, untuk berkarir di Jerman. Rumor transfer ini dihembuskan oleh pengamat sepak bola nasional yaitu Haris Pardede yang menyebut Tom Hae sedang diminati oleh klub bersejarah Jerman, yaitu Schalke 04. Jika terwujud, maka ini akan menjadi langkah besar bagi karir sang gelandang. Kabar terbaru dari sebuah sumber yang berkutat di Eropa soal kemungkinan pindahnya Tom Hae ke Liga Jerman, ucap Bung Harpa di kanal YouTube miliknya. Tapi bukan seperti Kevin Dix yang bermain di Bundesliga, di mana Tom Hae dilirik klub kasta kedua di Liga Jerman yaitu Schalke 04, sambung sang pengamat. Yang menurutnya, kebutuhan tim menjadi alasan utama bagi Schalke yang kini disebut melirik gelandang berusia 30 tahun tersebut. Tim ini klasik pernah juara Eropa dan dikabarkan tertarik mendatangkan Tom Hae. Dalam postingan itu tertulis, Schalke masih mencari gelandang bertahan dan juga membutuhkan seorang playmaker, dan itulah Tom Hae dianggap cocok. Kita belum tahu secara pasti, tapi ini bukan gosip asal-asalan, melainkan ada rumor jelas Bung Harpa. Ya, bergabungnya Tom Hae ke klub tersebut, jika terrealisasi tentu akan menjadi sebuah lompatan karier yang signifikan. Kepastian untuk mendapatkan klub baru memang sangat krusial bagi Tom Hae. Meskipun ia tetap giat berlatih dengan pelatih fisik pribadi, namun intensitasnya tentu tidak akan sebanding dengan latihan bersama tim profesional, di mana level kebugaran dan match fitness sangat dibutuhkan mengingat peran yang vital bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya menegaskan bahwa prioritas Federasi Sepak Bola seluruh Indonesia kepada timnas. Indonesia bukan berarti mengesampingkan peran klub dan liga dalam membangun sepak bola nasional. Penegasan ini disampaikan dalam pernyataan terbarunya yang menanggapi beragam persepsi publik soal arah kebijakan PSSI. Fokus utama kita memang tim nasional, tapi bukan berarti kita tidak membangun supporting system buat sepak bola nasional, ujar Erick Thohir. Ya, pernyataan ini pun menegaskan bahwa PSSI tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun ekosistem secara menyeluruh. Dalam ekosistem tersebut, di mana timnas Indonesia memang menjadi wajah utama. Namun klub, liga, sekolah sepak bola atau SSB, serta kompetisi akar rumput tetap menjadi fondasi utama yang terus diperkuat. Ia dilanjutkan oleh Erick Thohir bahwa salah satu bentuk nyata kepedulian PSSI kepada klub adalah dengan menginisiasi dan mendorong penguatan National Dispute Resolution Chamber, di mana lembaga ini dibentuk sebagai wadah penyelesaian sengketa profesional antara pemain dan klub serta antar klub. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.